Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafika Gemilang. Pada kesempatan ini kita akan membahas uji kompetensi bab 2 Matematika untuk SMP MTS kelas 8 halaman 92 sampai 96. Langsung saja untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Soal nomor 1, suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 34 cm dan salah satu sisi siku-siku adalah 16 cm. Tentukan panjang sisi siku-siku lainnya. Kita misalkan sisi siku-siku lainnya adalah sisi A. Jadi untuk A sama dengan akar dari sisi hipotenusa 34 kuadrat dikurang sisi siku-siku lainnya 16 kuadrat. 34 dikali 34 hasilnya 1156 dikurang 16 dikali 16 256. Jadi hasilnya adalah 900. Akar dari 900 sama dengan 30. Jadi jawabannya adalah 30 cm. Jadi adik-adik ingat kembali untuk mencari rumus Pitagoras. Soal nomor 2. Kita turunkan terlebih dahulu. Panjang sisi siku-siku pada suatu segitiga siku-siku adalah 7 cm dan 6 cm. Panjang hipotenusanya adalah, untuk menentukan hipotenusa, kita bisa gunakan rumus, misalkan hipotenusanya adalah sisi C. Untuk hipotenusa ini ditambahkan ya, jadi 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 7 dikali 7, 49 ditambah 36. Jadi hasilnya 85. Akar dari 85, 9,2 cm. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 3. Pengrajin kayu akan membuat hiasan dinding berbentuk segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Maka kita bentuk gambarnya seperti ini ya. Ini segitiga siku-sikunya. Ini kita buat seperti ini ya. Kemudian sudutnya 30 derajat. Di sini kita misalkan 30 derajat. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah 60 cm. Jadi di sini 60 cm. Panjang hipotenusanya adalah, berarti yang ditanya di sini. Nah, kita tahu bahwa perbandingannya di depan sudut 30 ini adalah 1. Jadi di sininya 60 derajat ya. Di depannya adalah akar 3. Sedangkan hipotenusanya adalah 2. Jadi untuk menentukan panjang hipotenusa, ini 60 per X sama dengan 1/2. Jadi X dikali 1 pakai perkalian silang sama dengan 1 X ya. 60 dikali 2 120. Jadi hasilnya adalah 120 cm. Jadi ini kita kali silang. X dikali 1 tetap X. 60 dikali 2 120. Berikutnya soal nomor 4. Humam, Arjuna, dan Aldo mencoba mengukur lebar sungai. Ilustrasi ditunjukkan melalui gambar di bawah. Jika jarak Humam dan Arjuna 6 meter, jadi di sini jaraknya 6 meter, maka lebar sungai adalah, kita misalkan lebarnya adalah X. Nah, kita cari X-nya dengan Pitagoras. Jadi jarak Aldo dan Humam, ini sisi miring, 10 kuadrat dikurang Humam dan Arjuna 6 kuadrat. Jadi 100 dikurang 36. 64. Akar 64, 8. Jadi jawabannya adalah 8 meter. Kita bisa silang yang C. Oke. Soal berikutnya nomor 5. Suatu segitiga dikatakan segitiga siku-siku jika panjang ketiga sisinya berturut-turut adalah, untuk segitiga siku-siku, ini sisi terpanjang dikuadratkan harus sama dengan jumlah sisi
siku-siku kuadrat. Jadi ini harus sama ya. C-nya yang terpanjang. Kita misalkan yang A yang terpanjang adalah 6. 6 kuadrat, ini 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kali 6, 36. 5 kali 5, 25. 3 kali 3, 9. 36, ini 34. Berarti lebih besar. Jadi bukan ya. Kalau lebih besar berarti dia segitiga tumpul ini. Ini segitiga tumpul. Berikutnya yang B, yang paling besar adalah 12. 12 kuadrat 144. Langsung saja ya. 8 kuadrat 64. 7 kuadrat 49. 144. Ini 113. Berarti lebih besar. Berarti sama masih segitiga tumpul. Kemudian yang C paling besar 15. 15 kuadrat 225. 12 kuadrat 144. Kemudian 5 kuadrat 25. 225 ini 169. Masih lebih besar. Berarti ini segitiga tumpul. Terakhir otomatis yang D ya, kemungkinan besar ya. 17 kuadrat. Ini 15 kuadrat 8 kuadrat. 17 kali 17, 289. Ini 225, ini 64. 289, ini 289. Oke, sama. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ini untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 pilihan ganda. Kita lanjutkan soal nomor 1 bagian D. Bagian D ini tentukan nilai X pada beberapa gambar di bawah ini. Kita lihat sisi miringnya adalah 5. Jadi ini untuk mencari nilai X, berarti sisi miringnya dikurang. Akar dari 5 kuadrat dikurang akar 7 kuadrat. 5 dikali 5, 25. Dikurang, ini akar 7 dikali akar 7, 7. Jadi akar 18 ya. 18 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9 dikali 2. Akar 9, 3. Akar 2-nya tetap. Jadi 3 akar 2 cm. Berikutnya, yang B, X. X-nya ini adalah sisi miring. Jadi untuk cari sisi miring, kita bisa jumlahkan. 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 36 ditambah 25. 36 tambah 25, 61. Akar 61. Ini hasilnya adalah ya berapa? Akar 61. Atau biarlah dalam itu akar, oke ya. Enggak apa-apa ya. Akar 61 ini kalau 8 kan 64 ya. Berarti kurang lebih 7 koma ya. 7 koma. Jadi kalau kita hitung akar 61 ini 7,8. Nah, ini kalau kita buat jadi pecahan desimal. Kemudian yang C, kita diminta cari X tadi ya. Berarti ini sisi miringnya 5 kuadrat, 5x kuadrat ya. Oke, sebentar. 5x kuadrat sama dengan akar 42 kuadrat ditambah 2x kuadrat. Nah, ini sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. 5x pangkat 2, 5 pangkat 2 ini 25. 25x pangkat 2 ini jadi 42, ini jadi 4x pangkat 2. Kita pindahkan yang 4x pangkat 2-nya ke ruas kiri, ke sisi kiri ya. Jadi dikurang, karena ini plus. 4x pangkat 2 sama dengan 42. 25x pangkat 2 dikurang 4x pangkat 2, ini tinggal 21x pangkat 2 sama dengan 42. Jadi x pangkat 2, 42 dibagi 21. Jadi x pangkat 2 sama dengan 2. Jadi X-nya adalah akar 2. Nah, itu untuk soal nomor 1 bagian C.
Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Kita misalkan kita gambar dulu ya. Kita buat dulu persegi panjangnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini persegi panjangnya. Kemudian kita buat garisnya ini biar agak rapi aja ya. Nah, oke. Sudut yang dibentuk oleh diagonal sebuah persegi panjang dan sisi terpendeknya adalah 60 derajat. Ini diagonal. Ya, ini diagonal, ini sisi terpendek. Jadi ini 60 derajat di sini. Tentukan luas persegi panjang tersebut jika panjang diagonalnya 12. Diagonalnya 12 cm. Oke, kita cari terlebih dahulu panjang dan lebarnya. Nah, untuk sisi perbandingannya di depan 60 itu adalah akar 3. Di sini otomatis ini 30 derajat ya. 30 derajat, di sini sin 1, ini 2. Nah, untuk cari panjang berarti panjang per 12 sama dengan akar 3 per 2. Ini perbandingannya. Ya. Ini sebenarnya kalau mau ditebak bisa ya. Karena ini 2, ini 1, berarti ini lebarnya 6. Setengah dari 2 ya. Setengah dari 12. Tapi yang panjangnya ini 6 akar 3. Ini kalau mau langsung. Tapi kalau mau pakai jalan seperti ini. Panjangnya berarti 12 dikali akar 3. 12 akar 3 dibagi 2. Jadi panjangnya 6 akar 3. Nah, sama kan? Kemudian lebarnya. Ini lebar per 12. Lebar per 12 sama dengan, bentar kita ambil dulu. Ya, lebar per 12 sama dengan 1 per 2. Ini kalau pakai perbandingan. Jadi lebarnya adalah 12 kali 1, 12 dibagi 2. Jadi lebarnya adalah 6. Satuannya cm ya. Nah, ini. Kalau mau langsung bisa. Kalau di sini 12, berarti di depan 30-nya setengahnya. Jadi 6. Kemudian yang di sini 6 akar 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cari luas. Panjang dikali lebar. Panjangnya 6 akar 3 dikali lebarnya 6. 6 kali 6, 36. Jadi 36 akar 3. Satuannya cm persegi. Oke, ini untuk soal nomor 2. Berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Andi sedang membantu ibunya untuk membuat jemuran pakaian. Jika bentuk jemuran yang diinginkan Andi ditunjukkan seperti gambar berikut, berapa panjang tali keseluruhan yang dibutuhkan Andi untuk membuat jemuran pakaian tersebut? Oke, dari sini sampai di sini 3. Ini kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian sama panjang, berarti otomatis ini 0,5 ya. 3 dibagi 6. 3 dibagi 6 jadi 0,5. Jadi satu garis ini 0,5. 0,5. Nah, kita akan cari dulu panjangnya garis ini. Sisi miringnya. Kita anggap ini C1, ini C2, ini C3. Jadi kita bisa gunakan Pitagoras. Ya. Yang pertama untuk C1. C1 karena ini sama berarti 0,5 ya. Jadi akar dari 0,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. 0,5 ditambah di 0,5 dikali 0,5, 0,25 ditambah 0,25. Jadi 0,5 ya. 0,5 C1-nya. Cm. Kemudian C2-nya berarti dari sini sampai ke sini. Jadi 1 ya. Sama yang atas ke sini. Jadi 1 juga. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Jadi akar 2. Oh, ini bukan cm, meter ya. Meter, oke. Kemudian C3-nya berarti ini dari sini ke sini. 0,5, 0,5, 0,5. Jadi 1,5. Jadi 1,5 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat.
1,5 dikali 1,5, 2,25 ditambah 2,25. Jadi 4,5 ya. 4,5 meter. Nah, pertanyaannya sekarang ditanya berapa panjang tali keseluruhan. Kalau kita lihat kan miringnya ada 4, ada 4, ada 4. Jadi panjang tali keseluruhan, panjang tali ini kita bisa buat 4 dikali akar 0,5 ditambah akar 2 ditambah akar 4,5. Karena masing-masing ada 4. Ini 4 kali C1, 4 kali C2, 4 kali C3 ya. Jadi 4 dikali 0,5 itu akarnya 0,7. Akar 0,5. Kemudian akar 2 itu 1,4. Akar 4,5 2,1. Jadi 4 dikali, kita turunkan dikit, 7 ditambah 1,4 ditambah 2,1. Ya, hasilnya berapa? 7, 8, 8 tambah 4, 11. 1. Jadi 4,1 ya. 4,1. 4 kali 1, 4. Benar enggak? 7 tambah 4, 11. Oh, 12. 4,2. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. 16,8 meter. Oke, ini soal nomor 3. Berikutnya, kita lanjut ke soal nomor 4. Kita geser ini. Oke ya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita agak santai-santai sedikit ya. Sebuah helikopter pengamat sedang melihat ke beberapa objek yang ada di bawahnya dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Di sini ya, ini 500 meter pesawat helikopter. Objek yang dilihat oleh helikopter tersebut diberi nama titik A, titik B, dan titik C. Oke, ini A, B, dan C. Akar 3 sama dengan 1,73. Tentukan jarak OA. Oke, karena ini 60, berarti di sini 30. Ya, 30 derajat. Ini perbandingannya ini 1. Ini akar 3, ini 2. Sekarang kita cari OA dulu. OA. Berarti OA per akar 500 ya. OA per 500 meter sama dengan 1 per akar 3. OA ya. Jadi OA sama dengan 500 dibagi akar 3. Akar 500 kali 1 500 dibagi 1,73. 1,73 itu dari akar 3 ya, dari sini dari soal. Sekarang kita hitung. 500 dikali 1 tetap 500 dibagi 1,73. Jadi OA-nya sama dengan 289,02 meter. Kemudian untuk yang B, yang A, yang B jarak AB. Kita cari dulu OB. Jadi OB karena ini 45 berarti OA juga 45 ya. Nah, ini kan 45, ini 90 berarti ini 45. Nah, ini 45 juga yang ini. 45 derajat.
Jadi OB-nya sama dengan 500. Ya. Nah, tinggal untuk cari jarak AB. Jarak AB 500 dikurang OA. OA-nya tadi 289,02. Jadi hasilnya 210,98 meter. Berikutnya yang C. Yang C kita tahu di sini. Yang C ini 30. Berarti di sini perbandingannya 1 ya. Jadi kita cari dulu OC. OC per 500 akar 3 per, karena di sini 60 ya otomatis ya. Karena ini 30 berarti di sini 60. Akar 3 per 2. Nah, jadi OC sama dengan 500 dikali 1,73 akar 3 tadi dibagi 2. Hasilnya bentar, ini di depan 60 30. Oh, di depan 31 ya. Sorry. Di depan 30 itu 1, ini 1 ya. Nah, ini 1. 500 dikali 1,73 dibagi 1. Dapatnya 865 meter. Nah, jadi untuk panjang BC-nya, karena yang C dicari BC atau jarak BC sama dengan 865 O ke C dikurang O ke B dikurang OB. 865 dikurang OB-nya tadi dapat 210. OB-nya OB 500 ya, sorry. 500. OB-nya 500. Oke, kita langsung ya gunakan ya. 500. Jadi 365 meter. Oke, ini soal nomor 4. Terakhir, soal nomor 5. Diketahui suatu tangga yang disandarkan pada tembok, titik ujung dan pangkal tangga masing-masing A dan B. Jika ujung tangga A terhadap tembok adalah 160, kita misalkan seperti ini ya, kita gambar dulu. Nah, seperti ini. Ini jika ujung tangga A terhadap tembok, ini berarti ini A, ini B. Ini jaraknya, ini tembok ya, 160 cm. Panjang tangga 200 cm. Tentukan tinggi tembok tersebut dalam meter. Kita ditanya yang ini, T dalam meter. Jadi untuk cari T-nya 200 kuadrat dikurang 160 kuadrat. 40.000 dikurang 256 sama 02. 25.600. Hasilnya adalah 14.000 ya, 14.400. Akar dari 144 ini 12. Jadi 120 cm. Kalau kita dirubah dalam meter, berarti ini kita bagi 100 sama dengan 1,2. Jadi tinggi tembok sama dengan 1,2 meter. Oke, cukup. Nah, demikianlah untuk pembahasan soal kelas 8 SMP dari soal nomor 1 sampai dengan 5 dan pilihan ganda 1 sampai esai 1 sampai 5 halaman 92 sampai 96 yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Eri, Taufik, Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.